Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Untuk pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai reintegrasi sosial dan koeksistensi. Sebelumnya, di pertemuan minggu kemarin, bagi yang sudah mengerjakan ya ini ya, sudah Ibu berikan tugas untuk kalian mencari tahu sendiri apa sih yang disebut dengan reintegrasi, kemudian apa sih yang disebut dengan koeksistensi, kemudian setelah itu kalian juga Ibu tugaskan untuk mencari contoh-contohnya nih. Nah, jadi pertemuan kemarin Ibu sengaja untuk kalian mencari tahu sendiri dulu. Bagi yang belum, ayolah dikerjakan tugasnya ya. Jadi nggak usah diuyak-uyak. Pokoknya tanggung jawab sendiri, udah gede. Nggak perlu diuyak-uyak. Cek di Google Class. Oke ya. Oh ya, jangan lupa absen. Jangan lupa absen untuk pembelajaran sosiologi di pagi hari ini. Oke, Ibu mulai. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan itu dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, kondisi ini oleh Surjono Sukanto itu disebut sebagai disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial. Jadi perubahan-perubahan. Awalnya terjadi kondisi ini adalah situasi ketidakseimbangan atau ketidakseriusan unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Kayak gitu. Jadi terjadi kayak konflik, pertentangan, perpecahan kayak gitu. Itu asal muasal dari adanya disorganisasi sosial. Nah, apabila terjadi disorganisasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan menjadi kaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi di mana terjadi suatu keadaan masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk, serta tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi di dalam masyarakat kondisinya mereka hanya mementingkan ego mereka masing-masing tanpa mengetahui mana sih yang benar, mana sih yang baik, kayak gitu. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai pegangan, mereka tidak mempunyai kepercayaan. Jadi di situasi seperti itu disebut dengan kondisi kaos atau anomi. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi. Integrasi kalau secara simpelnya itu kan penyatuan ya. Kalau sudah terjadi perpecahan di tengah masyarakat kan otomatis kondisi di tengah masyarakat itu kan juga tidak kondusif. Nah, maka dalam kebingungan tersebut itu masyarakat perlu berusaha kembali pada tahap integrasi, yaitu lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, sosial itu berada dalam keadaan yang selaras, serasi dan seimbang. Nah, proses ini disebut dengan reintegrasi, di mana pengertian dari proses reintegrasi yaitu proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar kembali kondusif lagi. Bagaimana pemerintah membuat istilahnya kayak ya peraturan baru mungkin atau kebijakan-kebijakan baru seperti itu. Reintegrasi sosial merupakan sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, kohesi sosial. Pada dasarnya, reintegrasi sosial itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan atau memecahkan konflik pada masyarakat yang mengalami konflik. Jadi kayak reintegrasi itu adalah perbaikan kayak gitu. Contoh kasus sekarang ya, di masa sekarang kan COVID ya. COVID ini banyak sekali pengangguran, banyak sekali kasus di mana-mana, banyak yang terjadi kasus positif di mana-mana, maka pemerintah harus memunculkan nih suatu kebijakan. Kebijakannya adalah apa? Oh, dengan menerapkan sistem social distancing. Social distancing yang seperti apa? Oke, dimulai dari di pendidikan. Karena untuk mengurangi tingkat penularan, maka di sektor pendidikan bagaimana anak-anak bisa terjaga dengan cara apa? Melakukan pembelajaran secara daring. Gitu. Kemudian di pusat-pusat perbelanjaan diterapkan sistem
social distancing, penggunaan masker dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu kebijakan di mana pada suatu kondisi dalam masyarakat yang semula terjadi, masyarakat kan otomatis mengalami kebingungan ya. Kalau saya nggak kerja, saya harus gimana? Keluarga saya harus dihidupi dengan apa kayak gitu kan ya. Ketika masyarakat sudah mengalami suatu kebingungan, maka pemerintah juga di situ memunculkan suatu kebijakan-kebijakan agar bagaimana masyarakat juga bisa kembali kondusif seperti itu. Nah, dengan menerapkan jadi kayak adanya sekarang kayak ada bantuan-bantuan kepada masyarakat kayak gitu ya, jadi bansos dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam kondisi saat ini. Tuh. Di reintegrasi, upaya membangun kembali kepercayaan bahwa pemerintah itu ada untuk masyarakat kayak gitu. Lanjut, contoh lain ini ada pada kasus transportasi online. Kalau ini ya contoh nyata yang lain. Dan transportasi konvensional online itu kan sekarang kayak Gojek kayak gitu, Grab itu kan sudah mulai di mana-mana sudah ada ya. Dan otomatis kalau itu dibiarkan, maka transportasi konvensional seperti kayak angkutan umum, kemudian ojek-ojek yang biasa mangkal itu kan juga akan terjadi suatu konflik nih. Kalau didiamkan terus-menerus, saya makan apa dong? Misalnya kayak gitu pada ojek yang konvensional ya. Nah, yang ada pada tahun 2016 itu sempat memicu banyak konflik bahkan hingga demo di jalan. Nah, reintegrasi sosial perlahan dapat dicapai dengan adanya kompromi. Maka diadakan suatu kompromi. Deklarasi damai antara ojek online dan ojek pangkalan itu menandakan salah satu tahapan dalam reintegrasi sosial. Oke, misalnya dicari kebijakan apa? Oh, yang ojek online diharapkan tidak masuk ke wilayah pangkalan ojek konvensional, misalnya kayak gitu. Jadi ada berjarak kayak gitu ya, biar tidak mematikan sumber pencarian ojek konvensional sih, seperti itu. Populernya, penggunaan transportasi online itu membuat transportasi konvensional seperti taksi dan ojek pangkalan kehilangan pangsa pasar dan pendapatannya secara signifikan. Nah, ketika para pelaku transportasi konvensional ini tidak dengan segera beradaptasi dengan tingginya minat dan permintaan masyarakat terhadap transportasi online yang lebih murah dan efisien, maka akan timbul konflik antara pelaku transportasi konvensional ini dengan para pelaku transportasi online. Akibatnya, di beberapa daerah muncul demo-demo dari perlakuan transportasi konvensional agar pemerintah menutup industri transportasi online karena dianggap merugikan para pelaku transportasi konvensional. Dalam beberapa kasus malah terjadi bentrok di jalan antara ojek pangkalan dengan ojek online yang makin memicu terjadinya disintegrasi antar kedua belah pihak. Jadi podo-podo ngotote. Karena apa? Mereka juga saling mencari rezekinya masing-masing kayak gitu. Cuman prosesnya kalau yang online itu kan lebih kepada penggunaan teknologi yang baru kayak gitu, teknologi modern. Kalau yang pangkalan kan menunggu kayak gitu. Nah, pada akhirnya reintegrasi antara kedua belah pihak ini terjadi dengan dibuatnya beberapa kesepakatan bersama seperti ojek online tidak boleh mengambil penumpang di wilayah operasional ojek pangkalan dan adanya kerjasama bisnis antara taksi konvensional dengan salah satu perusahaan transportasi online agar performa bisnis sama-sama meningkat. Jadi ada perekrutan mungkin seperti itu. Yang dulunya mangkal sekarang yuk bareng-bareng nyari rezekinya di lewat ojek online kayak gitu. Jadi mungkin diberikan pembelajaran dan sebagainya ya. Kayak difasilitasi lah untuk lebih modern, lebih maju kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua kita akan masuk ke koeksistensi. Jadi apa sih yang disebut dengan koeksistensi? Nah, kalau koeksistensi itu merupakan suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Ya, jadi kayak istilahnya toleransi ya, saling menghargai kayak gitu. Tanpa perlu kekerasan lah, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan kayak gitu. Misalnya dengan cara apa? Oh, bisa dengan cara dialog atau komunikatif ya, dialog komunikatif atau kompromi kayak gitu. Jadi tanpa harus istilahnya gontok-gontokan, pukul-pukulan dan sebagainya. Dasar dari koeksistensi adalah kesadaran bahwa individu dan kelompok itu berbeda. Dia ada perbedaan kelas, etnis, agama, gender, dan pilihan politik.
Nah, konsep koeksistensi adalah mengurangi kemungkinan perbedaan identitas kelompok yang akan menjadi konflik yang rumit dan merusak. Koeksistensi ada sebelum dan setelah terjadi konflik. Namun, koeksistensi tidak statis, bergerak. Jadi bergerak itu berkaitan dengan tingkat interaksi sosial. Koeksistensi ada dalam situasi ketika individu dan masyarakat secara aktif menerima dan merangkul keragaman atau disebut koeksistensi aktif, dan ketika individu dan masyarakat sekedar mentoleransi kelompok lain atau disebut dengan koeksistensi pasif. Jadi inti dari koeksistensi itu adalah adanya sikap toleransi dan saling menghargai tanpa perlu adanya kekerasan ataupun konflik yang besar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kayak gitu ya. Nah, itu seputaran tentang reintegrasi dan koeksistensi. Semoga kalian paham di materi hari ini ya. Nanti kalau kalian belum paham, kalian bisa chat atau kita bisa diskusikan di grup masing-masing. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu anak-anakku.